Eh, ya, jadi eh, saya akan bercerita mengenai yang menarik saja dari bisnis yang saya sudah pernah geluti, walaupun banyak sebetulnya, ya kuliner juga ada, advertising, lalu apa namanya, event organizer. Tapi saya fokuskan adalah di media cetak, dan kemudian sekarang ini adalah startup untuk pengiriman paket ke luar negeri. Ya, jadi tapi saya juga perlu bercerita waktu kuliah dulu. Uh, saya itu juga suka berbisnis. Waktu itu sudah ya untuk nambah-nambah uang saku biar bisa malam mingguan gitu kan sama teman-teman gitu kan. Jadi selain dapat bulanan dari orang tua yang sebetulnya alhamdulillah cukup, tapi saya suka waktu itu bermain ke eh, apa namanya, Dagen, lalu ke Gejayan. Di situ itu cikal bakalnya Dagadu masih ada belum ya? Dagadu masih ada ya? Dagadu. Dulu itu namanya kaos jaran. Jadi kaos etnik merek jaran itu di sana ada Pas Bambang Paningron, ada Mas Capung, Mas Gareng. Nah, ada sekarang kalau nggak salah saya pernah masih lihat kaos merek Gareng, merek Capung, tapi kalau merek Bambang Paningron nggak ada karena dia yang bikin desain awal dari Dagadu. Lalu kemudian dia bekerja sama dengan siapa, kemudian Dagadu milik siapa, saya juga kurang paham. Tapi yang paling hebat Dagadu dan sampai sekarang kalau nggak salah. Itu saya jadi resellernya kaos jaran, kemudian saya pasarkan ke hotel-hotel di semua di Yogyakarta, bintang-bintang 5, saya titipin kaos itu dan laku keras lumayan alhamdulillah. Dan salah satunya Mas Diki juga paling banyak belinya itu karena dipasarkan lagi ke Jakarta. Saya juga nitip ke Matahari Department Store di Surabaya, di Tunjungan Plaza, di Siola Department Store seperti itu. Nah, ada teman-teman saya yang ada tampil di sini wisuda bareng sama saya ini 97, 98, krisis moneter. Ini yang tampil di sini nggak ada yang kerja di minyak. Semuanya nggak dapat pekerjaan di minyak. Karena minyak waktu itu $14 per barrel kalau nggak salah, masih ingat saya. Lalu benar-benar krisis. Harga minyak hancur. Pertamina nggak nerima karyawan. Ya, saya waktu itu mikirnya cepat-cepat lulus. Yang penting IPK nomor 2. Yang penting bisa masuk kriteria ngelamar ke pegawai negeri dan BUMN itu ya di atas 2,6 lah kalau nggak salah. Lupa juga saya IPK berapa. Nah, karena krisis, itu teman-teman nggak ada yang masuk perminyakan, saya masih ingat ini. Tapi mereka alhamdulillah juga sukses. Mas Heru, Mas siapa ini, Aji, kemudian Afi, ada yang bisnis internet provider, ada yang bisnis mebel, ada yang jadi guru, ada Mas Lido kontraktor, Mas Diki juga properti luar biasa. Ada yang Mas Hans sekarang malah jadi pengacara, dia kuliah lagi. Nah, jadi kita memang survive. Dan mungkin waktu itu kondisinya ya, di kuliah itu kita ketemu sama teman-teman yang benar-benar memang apa mandiri, kreatif begitulah. Kita juga sering jalan-jalan ke Kasongan, ke Beringharjo. Banyak potensi-potensi yang bisa kita jual di luar Jogja. Waktu itu susah foto dulu, dicetak, dikirim, diketik, nunggu balasan lewat surat, laku tidak, pesan berapa, gitu-gitulah. Kalau sekarang enak mungkin ya, jebret, 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 medsos,
order, transfer, selesai. Nah, mungkin itu bisa jadi motivasi bagi adik-adik yang masih kuliah dan pengen dapat tambahan. Nah, tapi itu tadi, jangan sampai meninggalkan kuliah. Oke, setelah lulus, nggak dapat pekerjaan, saya udah di Jakarta, tiap hari ngirim-ngirim lamaran, 8 sampai 10. Setiap hari itu harus ngeprint, fotokopi banyak sekali. Habis itu repot ke kantor pos. Nah, kalau sekarang mungkin enak, email-email atau bikin apa semua digital kan. Kalau dulu harus ngirim, nggak ada panggilan sama sekali. Sedih banget. Lalu ada lowongan di Jawa Pos Surabaya. Jadi marketing dengan apa namanya, semua jurusan. Bisa diterima di semua jurusan gitu kan. Saya ambillah itu marketing di Graha Pena Surabaya. Terus terang ya berat sekali karena ternyata di sana jadi loper koran. Jadi sales. Berat sebetulnya. Dari 25 yang diterima, mereka sistemnya seleksi alam, langsung dikasih ke lapangan untuk mencari langganan koran. Waktu itu ya sedih, mau nggak jalanin kok, ngapain nganggur di rumah. Nah, lalu saya tanya ibu saya. Ibu saya lah yang memberikan motivasi bahwa nggak apa-apa, dijalanin aja. Itu pekerjaan halal. Dan kondisi seperti ini. Kondisi 9798 itu kalau adik-adik tahu, luar biasa. Bakar-bakar di mana-mana. Wah, nggak ada tenang-tenangnya sebetulnya. Tapi ya alhamdulillah, Soeharto lengser, terus tergantikan Habibie, lalu ada pemilu-pemilunya juga alhamdulillah terselenggara dengan baik. Nah, saya masih di Jawa Pos. Lalu di Jawa Pos, ya karena bekal semangat dari ibu saya geluti itu. Saya berjuang untuk waktu itu prestasinya adalah mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Satu hari satu pelanggan, saya bisa dapat 5. Di target kemudian 5 pelanggan, saya bisa dapat 10. Di target 10, saya bisa dapat 15. Lalu puncaknya adalah setiap hari saya bisa dapat 25 pelanggan. Koran Jawa Pos. Dan Suara Indonesia waktu itu ada 2. Maka saya dapat apa namanya, prestasi, terus kemudian ditugaskan malah di Jakarta, karena tidak ada orang Jawa Pos yang mungkin kalau ada kenal orang Jawa Pos yang di pemasaran yang ditugaskan ke Jakarta selama ini nggak berhasil. Saya dicoba ke sana dan alhamdulillah. Tapi saya pegangnya adalah tabloid grup Jawa Pos. Alhamdulillah berhasil. Kemudian Pak Dahlan Iskan, direktur waktu itu masih CEO-nya Jawa Pos Group, mantan Menteri BUMN ya. Pak Dahlan Iskan membuat PT Aliansi Penerbit Jawa Pos Group. Di mana saya di situ sebagai manajer pemasarannya. Nah, apakah saya nggak kepingin kembali ke teknik perminyakan? Pengen banget. Tiap hari saya ngelamar. Nah, adik-adik juga harus, saya kasih tahu. Saya itu kelemahannya berbahasa Inggris. Jadi, perkuat bahasa Inggris. Nah, saya juga kurang gaul mungkin. Padahal ternyata teman-teman saya yang pintar berbahasa Inggris itu, mereka belajar lagi di Kediri, di kampung Inggris. Nah, itu sangat membantu. Karena saya nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu saya. Ya wis, bahasa Inggris saya buruk.
setiap melamar tes, gagalnya mesti bahasa Inggris. Saya pinternya bahasa Jawa, bahasa Inggris nggak pinter. Ya wis, akhirnya nggak diterima. Wis, kalau di Jawa Pos kan nggak perlu bahasa Inggris karena pasarnya masih nasional. Oke, lalu saya berpikir bahwa ya wis, mungkin ini sudah sandang pangan saya di Jawa Pos. Udah, saya konsen di situ. Nah, satu lagi, kalau kita menghadapi atau menjalankan sesuatu itu harus konsen. Termasuk kuliah, itu konsen kuliah. Yang tadi sambilan. Bisnis sambilan kalau misalnya pengen nambah uang saku. Gitu. Oke. Setelah di Jawa Pos itu menerapkan manajemen konflik. Jadi biar kinerjanya bagus, itu satu dengan yang lain karyawan itu harus saling koreksi, dan itu ada laporannya, ada poin-poinnya. Nah, yang terjadi ternyata bukan membangun tapi menyikut, sikut-menyikut. Nah, saya tidak suka di situ. Lalu saya, karena saya sudah paham di Jawa Pos, maksudnya saya belajar pemasaran, lalu saya belajar order cetak, kemudian saya belajar distribusi. Kemudian, jadi saya anggap bahwa di Jawa Pos itu adalah sekolah saya yang kedua. Jadi alma mater saya kuliah setelah UPN ya Jawa Pos. Saya bisa manajemen, saya bisa percetakan, saya bisa ngitung manajemen, pengelolaan uang bagaimana, terus kemudian relasi-relasi cukup kuat. Maka saya berani keluar dari Jawa Pos 2004, saya mendirikan CV Anugerah Jawa Media. Nah, karena jaringan saya sudah ada, relasi saya sudah ada waktu Jawa Pos, di Jakarta itu mudah. Orang menyebut saya tetap Dono Jawa Pos, padahal saya bukan orang Jawa Pos lagi. Nah, alhamdulillah berkembanglah PT itu karena harus beli mesin, harus bikin izin penerbitan, maka berubah jadi PT. 2011 saya rubah menjadi PT Anugerah Jawa Media. Dengan komisaris utamanya ibu saya, direktur utamanya saya gitu. Nah, PT Anugerah Jawa Media alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Masih saya pakai. Ya, bergerak di bidang percetakan, distribusi, penerbitan seperti Jawa Pos jalankan itulah. Lalu saya menjadi konsultan lah di, ada koran baru waktu terbit, Pransindo, sekarang juga siapa yang kenal koran Sindu? Media Indonesia, orang kenalnya Metro TV ya. Iya. Ya, dulu Media Indonesia. Sampai sekarang distribusinya masih pakai armada PT AJM sama koran Gojiribo, koran berbahasa Cina. Yang pelanggannya semua ini adalah orang-orang sepuh. Karena anak muda sekarang nggak ada yang baca koran. Saya aja nggak pernah. Semua udah gadget. Baik. Lalu dalam berbisnis, itu awal kita fokus, kita jalan sendiri, tapi kita harus berpikir bahwa kita harus bisa remote bisnis itu. Kita harus bisa mempercayakan ke, kalau ada karyawan-karyawan, kalau misalnya bisa di outsourcing dengan lebih murah dari kita kerjakan sendiri, kita bisa konsentrasi ke tempat lain. Makanya saya suka meninggalkan kantor itu, maksudnya datang melihat karyawan sudah bisa jalan, sistem sudah jalan, saya sering jalan, saya sering silaturahmi, jalan-jalan ke teman-teman, nah bikinlah apa namanya, koperasi SDR. Koperasi SDR itu penerbitan. Lalu ternyata dari sering ketemu sama teman-teman penerbitan, adalah salah satu yang menjadi dekan di fakultas di Politeknik UI waktu itu.
sekarang namanya Politeknik Negeri Jakarta kalau nggak salah. Nah, saya diminta untuk menjadi dosen praktisi di situ. Ya, dengan berbekal itu pengalaman, dan saya nggak nunjukkan ijazah Fakultas Teknik Perminyakan sama sekali. Dan apa yang terjadi di daftar dosen itu, apa namanya, titel saya itu dokter Andes. Saya ketawa, lu kok aku jadi dokter Andes? Terus gak apa-apa, katanya. Kita kekurangan dosen untuk permasalahan produk penerbitan dan kewirausahaan itu waktu itu. Terus 2011 mata kuliah pemasaran produk penerbitan itu dirampingkan. Kewirausahaan itu saya nggak mau lagi karena digabung sama manajemen editorial. Saya nggak bisa editorial karena itu tugas wartawan. Maka saya mundur. Dan itu memang buat iseng-iseng aja. Karena per SKS waktu itu cuma 100.000. 100.000. Ya udah, begitu jadi dosen. Nah, tahun 2016, nah itulah saat yang paling berat di dunia media cetak. Kalau mengingat itu, saya harus tarik napas panjang. Jadi media cetak benar-benar tergerus habis oleh digitalisasi. Orang sering bilang, saya dulu, oh posisiku disruption gitu kan. Ternyata disruption media cetak itu digerus sama media digital. Jadi pengalihan karena teknologi digital luar biasa. Yang kita lihat waktu itu, siapa yang pernah pakai HP Nokia? HP Nokia itu HP 1000 umat, yang poliponik itu. Kemudian tergantikan oleh BlackBerry. Nah, kalau di dunia teknologi itu, lah media cetak, ya itu tadi, semua tabloid, majalah, dikasih gratis, orang sudah nggak mau baca. Sudah nggak laku sama sekali. Nah, kalau nggak laku, ya iklan pasti nggak akan mau masang. Omset media cetak kan dari iklan. Maka habislah semuanya. Waktu itu 2016 belum, saya masih bisa bertahan, AJM masih bisa bertahan. Tiba-tiba ditelepon sama timnya TV One untuk menjadi narasumber di TV One Agustus 2016. Diskusinya mengenai temanya di media cetak di tengah himpitan media digital. Wah, di situ curhat saya kan. Nah, ini yang di samping saya itu bos-bos penerbitan. Dan saya bilang, wis, ndang kukut, saya bilang gitu. Ya, apa? Ndang kukut ya apa? Segera siap-siap tutup. Majalahmu nggak bakal laku. Lu kok bisa begitu? Kalau iya, loh, informasi itu nggak akan habis. Informasinya nggak habis. Tapi sekarang sudah, kalau dicetak nggak ada yang baca. Telat, satu. Yang kedua, mahal. Lalu akan jadi sampah lah istilahnya. Nah, maka dirubahlah ke digital. Masih banyak yang nggak percaya. Bahkan waktu itu juga sering berdebat lah kita, termasuk dengan Pak Dahlan. Pak Dahlan tetap memberikan, dia bilang bisik-bisik ke saya kalau sebetulnya emang habis dong. Cuman kita nggak bisa ngomong begitu ke teman-teman media cetak, kasihan mereka, semangatnya langsung drop. Ya bilang aja berkurang berkurang. Ya wis. Tapi cepat habis Pak. Iya iya habis. Nah, akhirnya saya mulai mengurangi, apa istilahnya, siap-siap lah. Jadi mesin-mesin cetak jual, armada-armada yang ada 30 unit itu jual-jual. Nah, parahnya si klien kami ini, koran Sindo sama koran Media Indonesia itu maunya mobil baru 5 tahunan. Jadi kita 5 tahun harus ganti kan.
nyicil lagi, nyicil lagi. Nah, pada saat disruption ini, enak aja, kita berkurang cetaknya. Dan mobilnya gimana nih, belum selesai cicilan. Wah, akhirnya, wah, nggak karu-karuan lah. Itulah di mana saya merasakan ya badai yang kedua. Setelah sukses, alhamdulillah, mempunyai 30 armada, mempunyai mesin 4 warna, mempunyai kantor yang megah di Pondok Bambu waktu itu. Udah, apartemen di mana itu, Dewi Sartika, jual semua. Karyawan, alhamdulillah baik-baik. Mereka mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri kan kita nyangon ini ya seanunya kita kan, maksudnya gitu, kompromi kan. Lalu tinggal 4 karyawan dari 30-an karyawan, tinggal 4. Saya pindah ke kota wisata Cibubur. Di situ ada ruko. Beralihlah kita ke cetak digital. Cetak itu kalau buku dulu minimal 1.000, minimal 3.000. 1.000 itu mahal. Kalau 3.000 sudah nilai ekonomisnya ada. Nah, sekarang mintanya cuma cetak 1 buku gitu. Waduh, berarti harus pakai mesin digital. Beralihlah saya ke digital printing. Jadi di kota wisata Cibubur, alhamdulillah masih ada Fresh Market kota wisata Cibubur. Lalu, ya itu, karena kondisi sudah nggak karu-karuan, tapi langsung saya buatkan sistemnya, saya tinggal pulang kampung ke Sidoarjo. Nah, yang di kota wisata masih. Nah, kembali lagi saya ke kampung, minta nasihat lagi sama ibu. Nah, Kenapa nih? jadi ada sesuatu spirit di situ bahwa kalau kita ada masalah yang sangat berat, ya terutama ibadah itu pasti kan, tapi yang nyata pertama adalah ibu. Kita harus minta restu sama ibu, doa restu ibu. Lalu ya kita sudah punya gambarannya, Bu, saya ada begini begini begini, apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi jangan ditanyain mentah ke ibu, aku harus bagaimana, ibu nggak ngerti, oh lagi jalanin apa, tapi kita sudah punya. Bu, aku mau tertarik ke dunia perlelean nih, ada lahan kosong di belakang, gimana Bu, pakai nggak, boleh nggak, soalnya bisnisku di Jakarta sudah habis-habisan. Oh ya udah, akhirnya saya menekuni dunia perlelean. Perlelean bukan karena lelenya yang berhasil, tapi karena saya bisa menyatukan para peternak lele ini untuk selalu berkomunikasi, berbagi informasi. Kamu panen tanggal berapa, kamu panen tanggal berapa, pasarnya berapa, kamu jangan jual segitu, gitu. Lemparnya ke sini, di sana yang membutuhkan, kayak gitu-gitu. Kita akhirnya bikinlah Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia. Dan ada ketuanya Pak Ainul Yakin, saya di situ sebagai wakil ketua. Oke. Setelah itu berjalan, tapi tetap percetakan tetap, distribusi tetap. Dan saya sudah menjadi waktu itu juga jadi agen untuk distribusi untuk pengiriman paket lokal kayak kantor pos, wahana, layan parcel. Karyawan-karyawan saya yang mengundurkan diri tadi, saya kasih juga pekerjaan. Saya jadikan agen wahana, saya jadikan agen kantor pos, saya jadikan agen layan parcel. Nah, tetap saya bina di rumahnya masing-masing. Nah, karena saya menganggap mereka itu juga saudara baru kan, karyawan itu kalau di tempat kami sangat penting. Jadi kalau udah susah ya bersama. Nah, karena sudah biasa merasakan ekspedisi dalam negeri, kemudian saya di perlelean tadi kenal sama beberapa eksportir. Saya diajarin ekspor.
Lalu dikenalkan dengan pertama Aramek. Lalu Aramek jadi agen. Lalu semua mantan karyawan, terus teman-teman alumni, saya ajak untuk bikin bisnis ini, agen Don Express. Jadilah sekarang Don Express Network ini. Lalu saya bikin startup-nya untuk lebih, karena makin banyak, kita sudah ada 60 agen tersebar di Pulau Jawa, mau mengembangkan ke luar Jawa. Nah, kita terbuka untuk agen. Kalau kira-kira ada yang ingin jadi agen, bisa hubungi saya. Mantap, Nah, Mas. Mantap. ya, jadi saya sudah bikin ini, Don Express Network, dnxp.com. Kita fasilitasi dengan website, ya kan? Bisa cek tarif, lacak paket, dan lainnya. Nah, hebatnya, alhamdulillah nih, kata Om Diki nih, kata Mas Diki itu. Wah, area UPN bisa memperkerjakan area ITS. Ini teman-teman IT-nya anak-anak jebolan ITS sama Polinema Malang. Di bawah anak UPN berarti kan? Oke. Oke, terus. Nah, agen-agen ini teman-teman Jawa Pos, ada yang sudah agen-agen ini jadi luar kota, ada 60 agen lah, tapi masih di Pulau Jawa. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan sharingnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dono atas paparan materi yang menginspirasi. Terima kasih banyak. Saya selaku pelaku usaha juga terinspirasi sekali, Mas. Apa yang Mas Dono bangun diawali, kemudian disuksesi gitu ya. Mengawali, kemudian sukses. Mengawali. Kayaknya apapun yang dikerjakan Mas Dono ini berhasil ya, luar biasa nih, Mas. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Dono. Thank you so much untuk materinya. Saya ikutin, Mas. Semua yang Mas bilang saya tulis, Mas. Jadi sebagai pengusaha yang masih muda juga harus banyak belajar. Nah, untuk itu pengen banyak bertanya, pengen banyak diskusi, saya pengen juga nanti menyimpulkan, tapi nanti di akhir saja, karena sekali lagi ini bintangnya itu Mas Dono sama Mas Roy. Nah, supaya tidak berlama-lama, biar makin komplit, teman-teman tetap stay tune. Masih tetap semangat teman-teman yang lain? Teman-teman peserta, apakah masih tetap semangat? Semangat, Boleh dong. Masih tetap semangat. Boleh dong ada suara. Apakah masih tetap semangat teman-teman peserta? Semangat. Oke, kita gas. Kita lanjut. Oke, mantap. Nah, kita lanjutkan. Sudah tidak sabar mendengar dari Mas Roy, ya. Mas Roy ini adalah co-founder dari PT Banti Indonesia. Beliau adalah alumni Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Kalau tadi Mas Dono sudah menyampaikan bahwa anak UPN di atas, bangga ya Mas ya. Kita keluar dari UPN tidak juga menjadi seseorang yang biasa-biasa saja, tapi orang yang membawa dampak. Maka untuk itu kita dengarkan dari Mas Roy presentasi selama 20 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi bertanya. Di sesi bertanya, yang bertanya dapat giveaway. Jadi stay tune, dengarkan baik-baik, pahami baik-baik, siapkan pertanyaan. Karena dapat giveaway dari abang ganteng kita, Mas Firman ini nanti. Jadi ya teman-teman peserta, ya stay tune. Untuk Mas Roy, apakah sudah ready? Ya. Nampaknya sudah ready sekali. Terima kasih abang ganteng. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Ruby, moderator. Terima kasih buat sharingnya senior Mas Don, dan terima kasih buat Pak Sarul, Mas Sarul selaku ketua pengurus pusat Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta, dan Mas Catur selaku ketua IKATA alumni Teknik Pertambangan, dan rekan-rekan Mas Diki dan teman-teman panitia yang sudah mengadakan sesi sharing ini, webinar Entrepreneurship, Bakat atau Keterpaksaan.
Saya alumni Teknik Pertambangan, tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Ruby, moderator, bahwa saya lulus tahun 2009, saya mulai kuliah tahun 2005, dan sekarang saya aktivitas sehari-hari mengurusi 2 perusahaan, PT Banti Indonesia dan PT Auger System Indonesia. PT Banti Indonesia ini perusahaan jasa konstruksi dan rental alat berat. Sementara untuk yang Auger System Indonesia itu perusahaan jasa pertambangan khusus dengan metode Auger. Jadi PT Banti ini PMDN, penanaman modal dalam negeri, dan PT Auger System ini PMA, penanaman modal asing. Oke, jadi mungkin lebih banyak saya akan menyampaikan pengalaman ya. Jadi saya akan membawakan 3 konten sebenarnya di sini. Tadi dikatakan di awal entrepreneur itu bakat atau keterpaksaan. Kalau dari pengalaman saya, mungkin saya bisa katakan ini bakat, dan ini saya teliti, saya sesuaikan, dan saya jalani ya. Jadi sini ada memulai usaha, menjalankan perusahaan, dan membangun perusahaan. Selanjutnya, mungkin kita sama-sama pernah baca cash flow quadrant. Jadi di sini ada 4 kuadran sebenarnya dari self-employed, itu di mana mungkin seperti tukang cukur rambut ya, self-employed, kemudian dokter, lawyer, employee sendiri, kemudian business owner, dan yang kuadran yang mungkin semua kita harapkan, kita ada di level investor, di mana kita bebas secara finansial dan secara waktu ya. Jadi saya lulus pernah jadi employee, saya kerja. Jadi dari tahun 2009 saya lulus, saya kerja di perusahaan tambang batu bara milik perusahaan asing ya, perusahaan Thailand, dan PT Indo Tambang Raya Moga itu anak dari PT Banpu. Jadi saya kebetulan ditugaskan di induknya, di ITM-nya, di induk di Balikpapan. Jadi 2009 saya mulai kerja, dan waktu itu saya masuk jalur GAP atau sekolah seperti GDP ya, Graduate Development Program. Jadi selama kurang lebih 8 tahun saya kerja, dan saya totalitas keluar dari kerjaan menjadi pengusaha totalitas full 100% itu di tahun ke-8 ya. Jadi tahun 2009 saya kerja sampai 2017, dan 2017 itu saya full totalitas sampai sekarang jadi pengusaha di kuadran B ya, business owner, seperti itu. Saya lanjut ya. Jadi ini sebenarnya gambaran saja buat kita semua. Sebenarnya kita dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura, rasio jumlah pengusaha kita masih terbilang lebih rendah. Ini berdasarkan kata data ya, dan ini berdasarkan populasi sensus tahun 2016, di mana kita masih 239 juta ya. Jadi ini mungkin jadi gambaran sih buat kita semua teman-teman yang baik masih kuliah maupun yang sekarang sudah alumni dan sedang bekerja, dan mau pindah kuadran dari karyawan atau employee menjadi pengusaha. Jadi ini bagi saya itu semua perlu dipersiapkan. Jadi tidak kita tiba-tiba resign dan kita bilang kita mau jadi pengusaha. Karena saya menyiapkan badan usaha itu saat 1 tahun saya kerja. Jadi 2009 saya kerja, 2010 saya sudah buka CV. CV 2010, dan 2012 saya buka PT. Jadi CV itu 2 tahun, PT kemudian baru dibuka. Dan sampai sekarang usia PT yang didirikan tepatnya di 17 Agustus yang lalu genap 10 tahun. Nah, ini alasan jumlah pengusaha di Indonesia rendah,
Saya lihat sini kebanyakan karena kurikulum pendidikan hanya fokus kepada keterampilan teknis, jadi metode belajar belum berbasis STEAM ya. Jadi STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, hanya dan problem based learning. Kemudian individu tidak dibiasakan berpikir kritis, analitis, dan memecahkan masalah. Memang waktu saya kuliah ada mata kuliah yang mendukung itu kewirausahaan industri mineral. Jadi KIM ini kewirausahaan industri mineral. Ini sangat membantu ya. Jadi kalau dilihat memang banyak alumni kita juga dari teknik pertambangan ini yang punya tambang itu seperti tambang andesit atau tambang nikel ya, tambang batu bara, itu semua saya pikir karena ada ilmunya yang kita juga pelajari waktu dari kuliah. Jadi kalau dibilang tidak ada manfaat atau tidak sinkron dengan yang diajarkan dari kuliah ke kita di praktek, itu menurut saya tidak juga, karena ada yang kita ambil dan kita dapat di kuliah dan kita pakai, salah satunya yaitu seperti KIM. Selain itu di akhir memang kami ada namanya MPD, Main Plan Design, itu seperti tugas besarnya teman-teman di teknik pertambangan di semester akhir. Jadi kita adakan seperti waktu itu kita buat sebuah perusahaan. Di situ struktur organisasi semua jelas. Proyeknya itu menambang tambang emas. Kita uji lab semua waktu itu dari Pacitan. Kita buat seperti rekayasakan seperti kita akan menambang, membuka perusahaan tambang, dan bagi saya itu bermanfaat ya, sangat bermanfaat, dan jadi inspirasi buat kita saat kita masuk ke dunia kerja dan kita mau jadi masuk ke dunia wirausaha, jadi pengusaha untuk di bidangnya, di bidang pertambangan maupun sejenis ya seperti bidang konstruksi. Kemudian ini ada catatan mengapa kewirausahaan penting bagi Indonesia. Itu satu, kita ciptakan lapangan kerja baru, serap tenaga kerja, tingkatkan penerimaan pajak, dorong inovasi dan kemandirian masyarakat, dan ini ada paling penting adalah indikator keunggulan dan daya saing negara. Jadi terus terang saya berbangga dengan Presiden Indonesia Pak Jokowi. Memang saya rasakan di masa kepresidenan beliau sangat dimudahkan kita nih sebagai pengusaha. Sederhananya terkait dengan permodalan itu dibuka sebesar-besarnya akses dari perbankan untuk mensupport baik itu PMDN maupun PMA yang mau butuh suntikan permodalan ya, dana ya, seperti itu. Bahkan kalau UKM kan kita lihat ada banyak sudah yang bank-bank itu tawarkan seperti KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah, itu program-program yang sangat membantu banget untuk kita usaha ini berkembang ya. Nah, selain itu misalkan kayak sertifikat PSL itu juga baik ya, jadi memang kita butuh aset dan kita pakai jadi jaminan, dan itu menjadi modal usaha. Itu program-program yang sangat baik ya untuk kita di masa pemerintahan yang sekarang. Slide berikutnya. Dilanjutkan. Ya, selanjut. Jadi ini latar belakang sebenarnya saya memulai usaha. Jadi PT yang CV 2010 yang saya dirikan itu bernama Banti Power Indonesia, dan 2012 masih sama. Next Pak. Ya, lanjut aja ya. Nah, oke. Nah, 2012 itu kami tingkatkan menjadi PT Banti Indonesia. Jadi nama Banti ini saya ambil saat ketika saya melaksanakan tugas akhir di PT Freeport Indonesia. Jadi tahun 2008 itu saya tugas akhir di 2009 awal saya tugas akhir di Freeport, dan di sana ada nama desa itu Desa Banti ya. Nah, itu kami pakai nama perusahaannya jadi Banti. Dan di sini kalau dibilang kenapa latar belakangnya, satu, pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ saya beri garis merah ya, garis kotak, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita sama-sama membantu negara kita untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi lewat
menjadi pengusaha, kami dapat membuka lapangan kerja, banyak karyawan, dan karyawan kami saat ini yang tetap itu ada sekitar 40 orang, dan karyawan by proyek itu rata-rata per tahun itu 100. Jadi itu jumlah tenaga kerja, paling tidak kami membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian paling penting, kami perusahaan yang saat ini berdiri dari awal sampai sekarang, kami PKP, jadi kami taat untuk pembayaran pajak, jadi sumbangsi bagi negara ini adalah perpajakan. Kemudian latar belakang kedua ini kebinekaan. Memang dari masa kuliah, di jurusan teknik pertambangan ini, saya lihat semua orang, semua suku itu, agama, latar belakang itu ada di situ ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dari yang sampai Rote itu ada, hampir semua kita ada di jurusan itu dalam satu angkatan. Jadi saya merasa perusahaan yang kami dirikan ini benar-benar harus memang dilatar belakangi oleh kebinekaan. Jadi fundamental atau dasar kita membangun itu bukan perusahaan keluarga, tapi ini perusahaan yang benar-benar dasarnya kita kuat. Itu di sini ada dua ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kebinekaan. Tujuan kami membuat perusahaan di sini bermanfaat bagi bangsa dan negara, ya buat banyak orang, kemudian bermanfaat bagi orang lain, baru diri kita sendiri. Ini memulainya, dasar ini kita kuatkan dulu, kemudian baru selanjutnya kita membangun perusahaan. Ya, selanjutnya, slide berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai memulai usaha, itu sekarang juga harus kita mulai, start right now. Jadi saat itu 2010 kami sudah buka perusahaan CV ya, karena prinsip saya waktu itu saya kerja di perusahaan swasta, perusahaan asing ya, perusahaan penanaman modal asing. Kemudian saya pikir, kenapa saya tinggal tetap dalam satu perusahaan asing, ya saya harus punya perusahaan dan saya harus memulai sejak sekarang. Kenapa? Karena 2010 saya pikir teman-teman lain yang berkarir di perusahaan lain, juga perusahaan besar seperti perusahaan-perusahaan tambang seperti KPC, Vale, Freeport, dan lainnya, itu mereka pasti akan bangun karir mereka, dan di sana ketika sudah di mana posisi mereka sudah merupakan pengambil keputusan, perusahaan yang kami buat, yang dibuat tahun 2010, ini juga sudah sesuai usianya, jadi tidak serta-merta baru terbentuk, kemudian mungkin ada kenal, atau ada relasi, terus dikasih kerjaan. Nah, di situ kan seperti prematur. Tapi perusahaan ini sudah dibuat dan dibentuk supaya ketika saatnya rekan-rekan yang mungkin bisa memberikan informasi terkait pekerjaan, di sana mereka bisa pengambilan keputusan, itu sudah sesuai. Jadi usia perusahaan kami sudah 10 tahun, dan di sana teman-teman juga sudah posisinya sudah matang ya, seperti itu. Jadi itu start right now, kemudian don't be afraid to start. Untuk memulai itu tidak perlu rasa khawatir ya. Kadang kita memulai tapi mungkin kita takut karena misalkan takut rugi atau takut ketipu. Kami dalam merintis dan menjalankan usaha ini dari awal sampai sekarang memang sudah mengalami ya, rugi ya, ketipu pernah ya. Jadi karena yaitu kita prakteknya ya, jadi learning by doing. Oke, next. Ini aja sih parameter singkat kalau kita menentukan target, teman-teman bisa tahu. Jadi dalam usaha kita buatkan aja target SMART, kemudian simple risk analysis. Ini banyak ya teman-teman yang mungkin lagi sekarang juga kerja di perusahaan-perusahaan juga belajar tentang SWOT analysis. Ini aja sederhana yang bisa kita pakai. Next. Slide berikutnya. Oke. Ya.
Ya, slide ya. Ya, jadi quote dari Anthony Robbins, cara untuk memulai adalah berbicara dan mulai melakukan. Ini quotes mungkin menurut saya kita perlu action ya. Kadang kita baca buku, kita dengar orang, tapi kadang kita mungkin terlalu banyak berpikir, kita jadinya tidak mulai melakukan seperti itu. Ya, lanjut. Dalam menjalankan tadi memulai ini menjalankan 5 komponen utama menurut saya mulai menjalankan perusahaan. Di sini ada komponen standar ya, man, method, mesin, material, money. Tapi ada 3 komponen utama yang mungkin menurut saya perlu menjadi dasar kita ya. Next. Itu pertama man. Kenapa? Karena di sini aset terpenting kita itu adalah di man. Jadi ketika saya mulai berusaha dalam CV itu tahun 2010, yang saya lakukan pertama itu adalah menjadi konsultan tambang. Konsultan itu modalnya cuma sebenarnya man, karena kita belajar di sana, ada ilmu, kita eksplorasi saat itu, dan yang dibutuhkan alat pendukung tuh bukan yang mahal ya, seperti GPS, kompas, kemudian palu. Nah, kalau kita sekarang konstruksi, jasa konstruksi atau rental alat berat itu sudah bukan lagi modal yang minim, kita harus menyiapkan modal yang cukup besar. Jadi yang kita memulai itu dengan man dimulai dengan diri sendiri, kemudian dalam menjalankan usaha, meskipun saya terlibat dari awal, juga saya menghargai kita jadi direktur atau komisaris itu harus digaji dalam struktur. Jadi bukan berarti punya usaha tidak lalu digaji ya, dia harus menunggu pembagian dividen aja, bukan. Jadi itu harus dihitung dan digaji. Oke, slide berikutnya. Ini yang poin kedua itu mengenai metode. Jadi fokusnya kepada marketing, karena prinsipnya buat apa kita produksi, tetapi atau barang atau jasa yang kita produksi ini tidak laku karena tidak ada buyer atau tidak ada pembeli. Jadi hal penting selain man yang kita perlu perkuatan itu adalah marketing method. Yang kedua itu dengan adanya marketing ini bisnis ini akan berkelanjutan atau sustainable ya. Jadi keberlanjutan itu penting setelah menjalankan perusahaan. Lanjut. Nah, ini komponen ketiga yang paling penting sebenarnya adalah finansial untuk laporan keuangan. Karena kita orang teknis, saya teknik pertambangan, sebelumnya Mas Don teknik perminyakan, mungkin kita nggak pernah detail belajar mengenai laporan keuangan, tapi dalam usaha kita sangat perlu ini. Jadi bukan soal laba saja yang perlu kita laporkan, rugi pun perlu kita laporkan. Jadi komponen utama laporan keuangan, teman-teman juga ada yang belajar sini, itu laba rugi, profit loss, neraca, dan arus kas. Nah, laporan keuangan ini sebenarnya tujuannya untuk membangun portofolio bisnis. Oke, berikut. Ini quote yang berikut. Jadi dari Colin Powell katakan tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Jadi kalau dibilang bakat atau keterpaksaan entrepreneur, bagi saya bakat. Kita selain dari kecil, sudah dididik punya mental, misalnya dagang, kita belajar, kita usaha, bisnis, ya kita bangun portofolio, kita bangun korporasi. Seperti itu. Next. Jadi ini poin ketiga, selain memulai, menjalankan, dan membangun perusahaan. Jadi membangun perusahaan bagi saya itu ada 2 komponen. Itu non-fisik, yaitu manajemen dan sistem administrasi dan sistem manajemen. Ini diantaranya seperti portofolio project, ini pengalaman pekerjaan. Jadi ini portofolio ini lebih kepada perusahaan ya, jadi bukan portofolio perorangan, karena kalau portofolio perorangan lebih kepada kuadran 1 tadi adalah self-employed. Kemudian portofolio keuangan, di sini kita bangun supaya ada portofolio trust dari perbankan, jadi dibilang lebih sudah bankable misalkan, kemudian vendor atau supplier. Nah, jadi perusahaan sebesar Agung Podomoro misalkan, itu mereka membangun konstruksi apartemen atau perumahan itu juga bukan dengan murni pure dana mereka, tapi ada dana vendor, dana perbankan, dana klien, atau dana customer seperti itu ya. Jadi kita perlu membangun. Kemudian portofolio perpajakan, karena
kita ini akan menentukan kelas perusahaan untuk kita naik misalnya dari usaha menengah ke usaha besar. Kemudian struktur organisasi ini lebih kepada sistem manajemen, dan membangun perusahaan untuk komponen kedua ini fisik, aset, itu tanah, bangunan, material, dan peralatan. Mesin-mesin produksi, baik itu alat berat, misalkan, kemudian material, kalau perusahaan jasa konstruksi, inventory stock. Oke, itu. Yang berikut, oke, ini gambaran saja kira-kira dalam 5-20 tahun ketika teman-teman membangun usaha, berarti yang pertama adalah membangun kepercayaan baik internal, pendelegasian, pengambilan keputusan seperti tadi Mas Dono sampaikan di remote, jadi kita buat sistem, nanti kita tinggalkan teman-teman sudah berjalan sesuai sistem. Eksternal ini berupa jaringan dan network, kemudian membangun sistem manajemen, naik ke diversifikasi usaha, holding atau grup, karena ada beberapa perusahaan bisa diholdingkan karena status kepemilikan, kemudian go public. Berikut, ya mungkin itu saja karena dibatasi waktu ya. Jadi selebihnya jika ada yang mau ditanyakan kita bisa tanya jawab sharing. Terima kasih. Oke, thank you banget Bang Roy, Mas Roy, thank you banget untuk ilmu yang disampaikan. Tepuk tangan dulu buat kedua pemateri kita. Thank you so much untuk Mas Dono dan Mas Roy. Banyak sekali teman-teman pencerahan yang sudah diberikan ya. Dari sisi teknis, tadi Mas Dono juga dan Mas Roy sudah menyampaikan, ada Mas Dono bagaimana berdasarkan kahanan, ya, menyesuaikan diri untuk terus maju. Ada juga Mas Roy menyampaikan bahwa tentang bagaimana wira swasta itu adalah bakat dari kecil. Saya curiga kayaknya Mas Roy ini orang tuanya juga pengusaha, Mas Dono juga orang tuanya kayaknya punya bekal di sana, sehingga saya lihat apa yang dikerjakan Mas Dono dan Mas Roy ini luar biasa ya. Jadi ini bisa contoh buat teman-teman baik yang masih meniti karir di dunia profesional atau teman-teman yang baru berpikir mau bisnis apa ya, kayak saya dulu juga 7-10 tahun yang lalu mungkin bisnis apa gitu ya, bingung. Kemudian untuk teman-teman yang sudah menjalankan bisnis, yuk kali ini kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan ini ada 3 penanya. Saya ulangi lagi, sesi pertanyaan ini ada 3 penanya. Tadi saya sedikit diralat gitu ya, bahwa yang memberikan giveaway itu dari pemateri. Nah, jadi teman-teman, ada 2 hal yang mewajibkan atau mendorong teman-teman untuk bertanya. Yang pertama adalah ilmunya, ya toh, jangan apa-apa giveaway dulu, giveaway terakhir aja, ya toh, bonus. Tetapi yang kedua dapat giveaway juga gitu loh. Kalau sudah dapat berkah, ya ada 2 berkah dikasih kesempatan, diambil, jangan dibuang gitu ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan. Sesi pertanyaan ada 3 orang penanya. Saya menyarankan untuk langsung open mic saja. Yang bisa langsung open mic, raise hand, kemudian open mic, open video. Yuk bertanya. Teman-teman yang mau bertanya terkait bisnis, ada yang sudah raise hand kah? Ini ada, kita di room ini ada 104. Oh, ada Mas Kurniawan Dwi Prayoga raise hand. Monggo Mas, dipersilahkan untuk langsung bertanya. Nanti izin, apakah sebaiknya dari pemateri sebaiknya langsung dijawab atau ditampung dulu dari Mas Dono dan Mas Roy? Sebaiknya seperti apa? Nyamannya seperti apa? Baik, kalau gitu kita terserah moderator. Oke, baik. Kita tampung saja dulu biar 2 pemateri bisa memahami pertanyaan, kemudian langsung dipersiapkan untuk menjawab. Ada sahabat saya Mas Babang. Oke, baik. Tadi yang raise hand, monggo langsung bertanya saja, open mic, open video, nanti saya catat, kemudian kita persilahkan untuk Mas Roy dan Mas Dono untuk menjawab. 3 penanya pertama, adakah? Monggo. Alhamdulillah. Oke, Mas Wahyu Yunanto, monggo langsung saja. Oke. Selamat sore, Mas Roy, Mas Dono. Sore Mas Mi. Wah, dapat banyak cerita ini tadi ya, pengalaman yang mahal ini sore ini. Jadi dari pengalaman dari Mas Dono sama Mas Roy ya,
Kalau yang saya bicaranya sekarang sama ke depannya lah ya. Kalau pengalaman-pengalaman yang pahit-pahit itu buat apa namanya, histori aja kan. Kalau ke depannya kan kita mau apa ini gitu kan. Sorry. Jadi dari usaha ini kan otomatis punya bawahan ya, atau apa namanya ya, rekan kerja dan kolaborasi di rekan pengusaha gitu kan. Nah, dari Mas Dono sama Mas Roy ini bagaimana cara menjalin hubungan dengan para pekerjanya, dengan kolaborasi merasa nyaman itu kan. Karena yang dijaga kan itu ya, kita bekerja sama, mendapatkan hasil yang baik dan saling mengisi gitu kan. Dan tujuan masing-masing yang bekerja maupun yang berkolaborasi ini saling menutup dan menghasilkan yang diinginkan. Itu aja sih sebenarnya, nggak ini, apalagi berkolaborasi dengan kampus ya, lebih bagus lagi kan. Itu yang diinginkan kampus kan, karena untuk menambah akreditasi dari yang A atau B menjadi unggul gitu kan, yang dicari kampus itu. Itu aja Mas Dono, Mas Roy. Terima kasih. J. Matur sembah nuwun Mas Wahyu Yunanto. Pertanyaannya kita tampung dulu. Nanti kita lanjut dengan 2 penanya lagi. Apakah ada 2 penanya lagi kesempatan yang diberikan? Remember, ada giveaway, tapi yang paling penting itu tukar pikiran dan ilmunya. Ya, kalau di luar sana kita bayar untuk dapat pengetahuan seperti ini, tapi ini benar-benar for free mau dikasih oleh Mas Roy dan Mas Dono. Jadi yuk menanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Saya punya banyak pertanyaan. Oh, ada Mas Kotibul Humam. Monggo langsung raise hand, langsung open video, dan kemudian bertanya langsung. Akan biar lebih hidup. Mohon maaf, Mas, sebelumnya karena mungkin device-nya agak kurang mendukung, jadi nggak bisa untuk open video. Nah, tadi kan sempat disampaikan sama Mas Roy bahwa entrepreneurship itu kan itu bakat ya. Nah, lantas bagaimana kita ngerti bahwa sebenarnya dari masing-masing individu itu mempunyai bakat tersebut? Karena belum semuanya sadar bahwa entrepreneurship itu merupakan bakat yang kita miliki dari lahir, dan gimana cara kita menggalinya dan mengasahnya biar bakat itu semakin jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, thank you. Untuk pertanyaan yang kedua dari, mohon maaf tadi dari Mas siapa, nggih? Hotibul Humam. Hotib, oke. Mas Humam ya. Baik, untuk penanya ketiga, ada yang mau raise hand. Ini ada 3 orang, wah luar biasa. Ini antusiasnya besar ya. Mas Roy, Mas Dono, siap-siap mengeluarkan ilmunya, Mas. Ada 3 orang, mana ya yang raise hand? Mungkin MC bisa bantu salah satu yang sudah siap untuk langsung bertanya. Izin saya resen. J, monggo Bapak. Monggo Mas. Baik, saya Catur dari Kata. Mau. Siap. Waduh, Mas Catur. Monggo Mas. Sing takon kita suhu-suhu iki. Mahasiswa rono. Nanti Mas, kita cari yang mahasiswa Mas. Monggo Mas Catur. Pancing dulu nih Mas. Begini, judulnya memang menarik, tapi kemudian setelah pembicara berdua ini telah memaparkan, jadinya kita rubah menjadi pertanyaan nanti entrepreneur yang terencana jadinya ya. Nah, nanti kita tanya ya bakat, artinya pertanyaan nyambung sama yang sebelum saya antara menggali bakat dan lain sebagainya. Saya pikir bahwa bakat itu ada di kita semua, jadi hanya sharing-sharing seperti ini untuk menggali kita agar bisa tergali jiwa entrepreneur kita. Cuman begini, banyak sekali memang disruption juga tadi diceritakan Mas Don dan lain sebagainya. Artinya perubahan gara-gara informasi yang berlebihan. Jadi menurut saya sekarang kan over information jadinya. Orang bijak sebaiknya bukan
orang yang tahu apa-apa, tetapi orang yang mana yang harus tahu, mana yang tidak perlu tahu. Nah, oleh karena itu khawatir tentang media informasi yang sekarang berkembang. Jadi apa namanya, latah gitu ya. Nanti kira-kira kalau mau jadi pengusaha jangan latah, baik gitu. Latah mengikuti yang orang lakukan dan sebagainya tanpa kreasi-kreasi baru gitu yang sekarang berkembang, apa-apa platform, aplikasi dan lain sebagainya. Bagian, tapi jangan latah dalam arti saya pernah membaca anak-anak sekarang tertarik dengan koperasi. Anak muda milenial ini nggak tertarik koperasi, tapi lebih senang pada startup. Itu komentar yang ditulis di dalam media terkenal. Walaupun itu komentar orang, aku pikir itu sangat menyesatkan. Membandingkan antara plastik dan gorengannya gitu. Bahwa startup itu bagian dari kegiatan bisnis, tapi kalau koperasi itu adalah badan usaha. Itu yang perlu dibedakan, diluruskan. Nanti saya pengen berdua ini untuk meluruskan opini itu sehingga kita menjadi pengusaha yang terencana. Marilah jikalau ada yang gabung di sini itu masih ada adik-adik yang duduk di bangku kuliah, ayo paling mudah itu ya betul-betul soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi. Jadi ide-ide apa segala macam bisa kita lakukan dengan koperasi. Mari kita merintis usaha secara terencana. Tentunya apa kalau sekarang Dindaro tadi sampaikan bahwa dari CV kemudian PT dan lain, dia akan menceritakan badan hukum dulu, bahkan hukum dulu, badan bukan financing dulu, bisa jadi kita dikasih Gusian ini 100 juta untuk apa? Banyak yang bingung untuk apa, karena kita memang nggak siap untuk melakukan usaha yang harus terencana seperti itu. Badan hukum nanti yang lain dan sebagainya, ide itu sudah pasti harus ada harus kita kedepankan. Begini. Mohon maaf, udah maghrib di sini. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana merintis? Saya nggak rintis lagi, tapi terencananya untuk merencanakan usaha ya. Jadi itu. Ya. Terima kasih Mas Catur, matur nuwun sangat untuk frame pertanyaannya. Inti dari pertanyaannya dengan frame yang tadi disampaikan Mas Catur itu sangat penting, bahwa gimana sih membangun bisnis yang terencana. Karena kita sudah punya 3 penanya dan ada beberapa pertanyaan di chat lagi, nanti akan kita masukkan. Ini baik. Matur nuwun sangat atas 3 penanya. Kita akan masuk ke dalam sesi menjawab seperti itu. Oke, pertanyaan pertama monggo dari Mas Roy atau Mas Dono. Siapa yang mau menjawab duluan atau siapa yang mau mewakili pertanyaan 1, 2, dan 3. Nanti monggo langsung jawab dengan pertanyaan pertama, yaitu gimana sih cara jalin hubungan dengan karyawan atau tim agar semuanya nyaman, kerja tetap produktif. Nah, itu mungkin Mas Roy ya. Pertanyaannya tadi ditujukan kepada Mas Roy. Ya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Mas Ruby. Terima kasih Mas Wahyu Yunanto atas pertanyaannya. Cara menjalin hubungan dengan para pekerja untuk yang bekerja ya, yang notabene pekerja ini aset ya. Jadi kita menaruh prinsip bahwa memang pekerja ini bukan orang yang upahan ya, bukan, tapi mereka itu adalah keluarga. Seperti tadi Mas Don bilang bahwa mereka adalah keluarga baru ya. Jadi kita perlu bangun rasa kekeluargaan dengan mereka, tetapi tentunya kalau pekerjanya sampai ratusan orang menjadi sulit ya kalau kita harus kenal satu demi satu sebanyak mungkin 100, 200, 300 orang kan menjadi sulit ya. Jadi paling tidak adalah pertama kita membangun perusahaan itu kan kalau
mohon maaf Mas Ruby, saya bukan lanjut dari usaha orang tua, saya merintis memang dari nol. Ya. Jadi memang ketika kita merintis, kita mulai dengan pekerja mungkin sekitar paling 2 orang, naik 5 orang, 10, nambah 14, 20 ya. Nah, nanti kan makin banyak, yang paling kita akan bentuk adalah ring 1, ring 2, ring 3. Nah, kalau sampai operator misalkan ada di tambang, ya kita mungkin nggak terlalu kenal lagi karena paling kita baru ada di ring 2-nya yang kita kenal, misalkan seperti PJO-nya, seperti safety-nya yang di site, atau mungkin tim-tim inti yang ada di site, manajemen site. Nah, seperti itu. Tapi kalau sampai sebanyak itu ya kita harus kenal, mungkin mereka akan mengenal kita, tapi kalau kita mengenal pribadi mereka lebih dekat, itu akan menjadi, bukan tidak bisa, kita bisa saja, tapi akan lebih kepada waktu aja sebenarnya. Nah, kita memanage saja waktu, kita bisa keliling untuk, sama kayak pekerjaan konstruksi, kami banyak banget tukang pekerja skill, baik tukang batu, tukang kayu, tukang helper semua. Nah, itu ada waktu di mana kami manajemen visit, kami ke lokasi dan kami mengadakan safety briefing bersama, kita kenal. Tapi untuk lebih dekatnya paling kita di ring 1 aja Mas Bayu. Jadi ring 1 paling jauh kita di ring 2. Ring 1 mungkin sekitar 15 orang, di ring 2 paling di 30 orang, yaitu 40 orang. Nah, itu kita sudah ini lebih merekatkan hubungan. Seperti itu sih kalau bagaimana menjaga atau menjalin hubungan dengan para pekerja. Baik. Ya. Siap. Thank you Mas Roy. Intinya adalah tersistematis sih. Mas Roy, jawabannya. Boleh saya tambahkan? Monggo Mas Dono, monggo. Ya. Jadi menurut pengalaman lagi nih, karena saya kan nggak pernah kuliah manajemen, ya kan. Jadi pengalaman ketika punya karyawan sudah hampir ratusan orang, kita memang harus punya HRD kan. Tetapi kita juga punya jadwal untuk bertemu keluarganya. Jadi kita harus bikin gathering, family gathering. Minimal 1 tahun sekali. Jadi memperhatikan karyawan mereka itu sangat penting. Karena mereka jadi dianggap bahwa bagian dari keluarga besar AJM. Gitu. Mereka memakai kaos AJM itu dengan bangganya. Ya. Jadi mereka, anaknya kalau ditanyain misalnya kerja di mana gitu. Nah, kalau anak saya dulu waktu saya masih di Jawa Pos ditanyain, ayahmu kerja di mana nak gitu kan? Di jualan koran gitu. Kantornya di mana? Di perempatan lampu merah gitu. Soalnya saya karena nongkrongnya seringnya di situ. Waktu masih di Jawa Pos. Nah, jadi anak-anak itu pasti akan ditanya sama temennya, sama waktu TK apalagi kan mereka kan maju dengan bangganya kan mereka katakan, Bapak saya kerja di PT AJM. Apa itu AJM? Aku punya kaosnya gitu. Jadi mereka bangga dan itu menjadi ikatan tersendiri. Ketika sudah keluar, sekarang saya ajak lagi untuk gabung ke Don Express, bukan menjadi karyawan, tetapi berbisnis, jadi agen. Dengan senang hati, istrinya, anaknya, mengkampanyekan. Jadi nggak usah pakai tanya-tanya lagi. Saya harus modal berapa? Mereka udah tahu pasti seperti apa saya kan gitu. Jadi mereka udah tahu udah langsung. Gitu. Dan itu tanpa modal. Itu. Lalu ya saya juga menjawab pertanyaan pertama Mas Ruby tadi bahwa orang tua saya dua-duanya pegawai negeri. Wah. Jadi tidak ada yang berbisnis. Jadi saya menemukan bakat itu ya seperti tadi. Awalnya memang keterpaksaan kuliah. Waktu itu dolar berapa ya? Bensin berapa ya? Saya cuman sebulannya mungkin Mas Diki bisa bandingkan 75.000 per bulan saya dapatnya. Kantong saya itu segitu. Kalau dari orang tua transfer waktu itu masih BRI si maskot ya, nggak salah saya ngambilnya di Gedung Kuning. Gedung Kiwo apa Gedung Kuning? Di daerah Jalan Perang-Titis itu loh, perapatan pojok Beteng Wetan itu. Saya buka BRI di situ. Itu 75.000. Jadi saya rasa wah aku gak iso melaku-melaku malam mingguan kan gitu. Maka saya sering nongkrong di Beringharjo. Ternyata oh iya saya punya bakat jualan.
gitu kan? Oh, saya jalan-jalan ke Kasongan. Ternyata kan banyak yang bisa kita tawarkan ke kota lain. Waktu itu Kasongan kan bagus-bagus, nggak tahu sekarang kayak apa Kasongan produknya. Nah, saya ke Denpasar, waktu itu saya sudah bikin CV Gayo, di mana saya manajer manajer keuangan waktu itu. Ada Mas Heri Pratikno, kalau ada yang kenal, 88 itu direkturnya. Dia ke Denpasar. Jadi kita kirim ke Denpasar, ada Mas Heri di sana, tambang, dia masuk ke hotel-hotel di Bali. Kayak gitu-gitu. Nah, terus akhirnya ya udah. Tapi itu bukan suatu tujuan saya. Saya tetap pengennya teknik perminyakan. 7 tahun, kolokium 3 kali. Sampai saya yang stres disruption itu, ya. Kemudian banyak debt collector datang. Itu kalau ngimpi, apa yang saya impikan? Kolokium. Coba. Kolokium itu Masya Allah. Dan bersyukur sekali kalau ada anak adik-adik yang minyak sekarang kolokium berapa kali? 1 kali mungkin ya. Kita 3 kali ya Mas Diki ya. Luar biasa, 500 halaman. Jadi stresnya masih ke bawah mimpi waktu itu. Nah, tetap ada spiritnya. Jadi oke. Lalu pertanyaan yang kedua ya. Coba saya jawab ya Mas Petibul Humam ya. Ya, yang seperti tadi yang saya ceritakan, kita bakat apa enggak sih? Ya, kita tadi jalan-jalan, ketemu teman lagi ngerjain apa, kita bisa ngelihat enggak bahwa oh ini bisa dijual ini, oh ini kurang begini. Ya, saya juga baru tahu kalau ternyata saya nggak bakat kuliner ketika saya diajak main ke restorannya Mas Diki yang di Golf mana itu, Cibubur Golf ya. Saya nggak bisa ngelihat ternyata, wah, aku harus ngasih pandangan apa, nggak ngerti. Aku hanya bisa, harus dikasih banner di sini supaya kelihatan, dari sana kelihatan. Tapi untuk makanan, aku nggak ngerti belas sama sekali apa yang disukai orang-orang situ. Jadi kita bisa tahu kita bakat apa enggak, dan kita terpaksa, dikatakan terpaksa ya terpaksa. Cuman kita harus melatih memang. Bisa dilatih loh, bisa dilatih. Jadi dari bakat kemudian dilatih. Atau karena terpaksa kemudian dilatih. Dua-duanya nggak tahu. Pokoknya akhirnya ketemu dan kita tahu, ya. Jadi teman-teman kemarin reuni di Jawa Pos hari Minggu di Malang, di Batu Malang, teman-teman Jawa Pos. Ya, ada yang bilang, Dono ini demo opo iso dadi emas istilahnya. Padahal gak selalu. Saya bisnis kuliner gagal juga waktu pulang ke Sidoarjo gagal. Budidaya lele saya nggak berhasil sebetulnya. Cuman saya berhasil mempertemukan peternak-peternak itu. Bagaimana cara menjual terus memasarkan tidak dipukul sama pengepul. Pengepul kan ngasih harga ngawur. Kita pakan produksi sudah per 16.000 per kilo. Tapi tetap aja ditawar 15.000 per kilo sama pengepul. Nah, kita nggak bisa, kasihan kan gitu. Akhirnya kita harus cari saluran lain. Kita potong jalur pengepul, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi intinya harus banyak teman. Teman terus kita melatih sense. Walaupun kita tapi satu lagi pesan saya ketika saya ngajar di kewirausahaan, kalau memang IP kamu itu di atas 3, ya itu biasanya pasti akan jadi karyawan yang sukses. Tapi kalau IP kamu di bawah 2,6, ya kamu harus berusaha jadi pengusaha yang sukses. Baik, siap. Thank you Mas Dono untuk tadi sudah menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 nih. Saya harap mungkin Mas Wahyu untuk pertanyaan pertama sudah puas nih Mas dengan jawabannya bagaimana tadi dari Mas Roy, bahwa kita nggak bisa sentuh semuanya tapi kita buat sistem, tetapi di dalam sistem itu ditambahkan oleh Mas Dono di mana
Di dalam sistem itu kita sentuh apa yang menjadi yang berharga buat karyawan kita, maka secara tidak langsung ada rasa kepemilikan, kan begitu. Karena apa yang menjadi berharga bagi karyawannya karena keluarganya, mereka bekerja untuk keluarga. Ya, kemudian kalau kita sentuh keluarganya, maka dengan sendirinya dok tular dari mulut ke mulut, bahkan dengan bangga mereka akan memperkenalkan profesi atau tempat kerja mereka. Saya percaya pertanyaan nomor 1 sudah terjawab, dan kemudian pertanyaan nomor 2 juga dari Mas Umam juga sudah dijawab oleh Mas Dono. Apakah ada tambahan? Kita lempar ke Mas Roy. Mas Roy, ada tambahan Mas dari pertanyaan bagaimana sih mencari kemudian mengasah, ya, mencari dan kemudian mengasah bakat tersebut kalau memang kita punya bakat, atau seperti kata Mas Catur, kita semua punya bakat. Nah, berhubung waktu kita juga tidak banyak, mungkin singkat saja Mas Roy, apa kira-kira pandangannya? Baik, ya. Jadi kalau mengasah atau bakat ini ya, jadi memang dari kecil SD saya udah jualan, kemudian di kuliah itu sempat sama teman kemarin di Jogja itu ada kolam-kolam ikan lele itu di bawah jembatan di Hotel Jayakarta, itu kita juga urungan, kita coba usaha itu. Kemudian waktu saya kerja, sambil saya kerja, saya buka usaha, awalnya itu laundry. Jadi itu trigger saya asah kecil, saya lihat, oh ini ada potensi saya. Kemudian laundry saya jalan 2 tahun. Kemudian sambil laundry jalan, saya buka usaha, saya buka CV tadi, yaitu yang bisnis jasa konsultan yang cuma bermodalkan GPS, palu, dan kompas untuk eksplorasi. Dan saya juga, teman-teman saya angkatan waktu itu ada beberapa orang, 4-5 orang ikut juga dalam proyek itu, tapi waktu itu saya masih tetap kerja, jadi saya sebagai karyawan. Nah, tetapi prinsip saya kerja sama orang, kebetulan juga perusahaan asing, saya mengembangkan perusahaan orang asing gitu. Jadi saya prinsip dulu awal dari Freeport, saya lihat ini perusahaan asing, kemudian saya kerja perusahaan Thailand, ini perusahaan asing lagi. Saya berdikari supaya saya mempekerjakan banyak orang. Jadi itu motivasi awal sebenarnya, saya harus berusaha. Dan di situ saya sambil kerja, saya sempat di-challenge sama HR tempat saya kerja dulu. Pak Roy, saya dengar lagi buka usaha ya, iya. Terus pilih usaha atau tetap jadi karyawan. Nah, itu ketika saya masih kontrak 3 tahun, saya nggak boleh resign. Nah, saya nggak boleh resign. Kalau saya resign, berarti saya bayar denda 50 juta. Saya bilang saya nggak punya uang, Bu, untuk saya resign, fokus ke usaha saya. Nah, itu sudah ibaratnya sudah shock terapi dulu tuh. Nah, ya HR-nya ngomong, kalau gitu ya kamu harus fokus usaha, fokus kerja. Ya udah, saya berusaha kerja, tapi malam pulang saya usaha, saya masih urus laundry, kemudian saya buka CV, saya masih urus CV, PT 2012, puncaknya 2017 sudah sangat banyak yang saya urus, akhirnya saya harus resign, dan 2 perusahaan yang bersamaan juga jalan, yaitu yang kontraktor tadi PT Auger System Indonesia sama konstruksi PT Banti Indonesia. Jadi saya memutuskan, oke, saya harus resign totalitas. Jadi saya totalitas dari situ, dan ketika ada ketemuan dengan orang-orang yang baru dalam relasi, itu pola pikir bisnis tuh jalan, jadi sudah terbentuk dan akan terpola seperti itu. Nah, jadi ketika semakin tajam. Jadi ketika menjawab pertanyaan Mas Catur mengenai bisnis yang terencana, ini sebenarnya lebih kepada teman-teman yang mungkin saat ini masih berada di kuadran employee atau karyawan dan sudah merasa ingin untuk mulai usaha. Ya itu, makanya dari tadi di dalam presentasi saya sampaikan itu harus segera dari sekarang, kemudian di mana momennya pas, teman-teman akan keluar dan fokus untuk usaha. Tetapi jangan tinggalkan kerjaan dulu sampai perusahaan yang teman-teman bentuk atau usaha PT atau CV yang teman-teman bentuk ini sudah berjalan dan menghasilkan. Mungkin seperti itu, karena dengan berusaha jadi pengusaha PT, CV itu kita investasi sebenarnya. Karena masing-masing kan punya pilihan investasi ya. Nah, kenapa saya bilang PT yang dibentuk ini investasi? Pada tahun 2020 ya kemarin itu ada banyak perusahaan yang booming dan mereka banyak menawarkan
Pak, kami beli aja PT-nya yang punya IUJP, izin usaha jasa pertambangan, senilai sekian ratus juta. Padahal waktu buka PT itu cuma modalnya 20 juta, misalkan urus izin 40, misalnya 60 juta, tapi di 2-3 tahun kemudian setelah ada izin itu ditawar sampai 300-400 juta, seperti itu. Artinya kan itu merupakan investasi, tapi kembali lagi PT atau perusahaan yang dibentuk ini hanya cuma wadahnya saja, terus mau dilepas atau mau diaktifkan atau mau dihidupkan, seperti itu. Nah, itu butuh totalitas. Jadi memang perlu bridging antara menjadi karyawan pindah ke pengusaha. Itu sih sebenarnya ya. Makasih. Siap. Matur nuwun Mas Roy untuk jawabannya. Berarti dari Mas Roy dan Mas Dono yang menjawab di pertanyaan nomor 2, intinya baik karena kahanan ya, karena kondisi ya. Kalau kita baca bukunya Jaya Setiabudi juga ya, The Power of Kepepet gitu ya. Kalau udah kepepet tuh aduh apa nih itu bisa menjadi cikal bakal kita mencari tahu apa sih bakat kita. Kalau Mas Dono tadi saya sudah kepepet, saya cari tahu oh memang passionnya ternyata marketing. Oh ternyata saya bisa menjual loh gitu. Jadi kemudian mulai menyadari, ditambah dengan informasi tadi dari Mas Roy, coba SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness, kemudian threat dan opportunity. Itu menggali, mencari tahu, atau kita bisa tes yang namanya strength finder ya. Itu dari Gallup. Kita juga bisa cari tahu dari misalnya 16 personalities ya. Itu 16 personalities itu gratis ya. Kalau SWOT juga gratis karena kita yang lagi menganalisa diri kita. Nah, bagaimana cerita dari Mas Dono dan Mas Roy, background keluarga bukan orang pebisnis, bukan juga usaha yang diberikan, tapi memang dari nol. Baik Mas Dono yang memang karena kahanan dan kemudian melihat peluang, dari kahanan melihat peluang ya karena punya pengetahuan yang digali terus-menerus, kemudian punya keinginan berwira swasta. Begitu juga Mas Roy yang memang dari nol merintis, bukan yang dari orang tua, tapi memang hatinya dari kecil itu sudah bahkan dari kecil sudah berjualan ya Mas Roy ya. Nah itu kemudian digali demi digali, kemudian karena ada suatu kondisi, makanya saya selalu bilang ikro hijrah ya. Kalau kita belajar, kita membuka mata kita buka otak kita, banyak bergaul, maka nanti kita makin menyadari siapa sih kita ini, atau mau jalannya kemana sih kan gitu. Tunjukkan jalanmu ya Allah, atau kita yang Nasrani bilang tunjukkan jalanmu, jalan saya ya Tuhan, kan gitu ya. Jadi kemudian nanti menemukan. Nah teman-teman, pada intinya baik itu kahanan atau karena kondisi atau karena keterpaksaan ataupun karena memang dari dulu saya pengen mau bisnis, dari kecil saya pengen mau bisnis, saya lihat orang lain atau lihat orang tua pengen bisnis, yang paling penting yang ditekankan Mas Dono sama Mas Roy adalah bagaimana totalitas dan action. Begitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tadi Mas Roy sudah mention, karena waktu kita tidak banyak, karena sudah di sini juga sudah azan, sebentar lagi kita mau selesai, atau nanti bagaimana dari MC secara waktu, tapi kita selesaikan dulu pertanyaan yang terakhir secara cepat. Mas Dono dan Mas Roy, ngapunten karena waktunya, sebenarnya kita mau ngobrol lebih panjang, tapi pertanyaan dari Mas Catur, intinya tadi sudah Mas Roy sedikit cuplik, bagaimana sih kita meluruskan opini atau bagaimana kita tidak latah di dalam berbisnis, tapi kalau mau usaha itu ya coba dipersiapkan atau distruktur. Karena tadi Mas Roy beberapa kali menekankan bahwa preparation is a must. Ya. Persiapan itu adalah keharusan gitu. Nah, kalau dari Mas Dono, gimana Mas terkait kondisi bagaimana sih menyiapkan bisnis yang betul-betul terstruktur atau benar-benar dipersiapkan atau terencana kalau dari Mas Catur? Ya, untuk bagaimana merencanakan usaha itu ya. Dan tips ini kebetulan ada chat ya dari kita, tips-tips realisasikan ide. Ya, ide itu muncul kan melihat ada kayak peluang gitu kan. Jadi mimpi itu kan memang harus gimana ya, untuk membuat suatu usaha bermimpi dulu, lalu kemudian kalau mau merencanakan itu, kalau karena saya itu tanpa modal, selalu saya usaha tanpa modal. Jadi saya lihat pasarnya dulu. Apa sih yang dicari orang ini? Apa sih yang laku ini? Oh, orang-orang itu
nyarinya apa ini ya, jasa pengiriman ke luar negeri. Ternyata kan diaspora kita itu orang-orang Indonesia yang di luar negeri, kan banyak di Jawa Timur itu ya, Malang, Kediri, Blitar, Mojokerto. Itu kan, mohon maaf, banyak TKW, TKI yang ke luar negeri, terus karena pandemi tidak bisa balik. Nah, orang tuanya juga pengen ngirim barang ke luar negeri dengan yang kecil-kecil, 0,5 kilo, dan lain-lain. Oh, ternyata karena saya sudah buka sebetulnya pelayan parcel untuk domestik, tapi selalu mereka tanyakan mau kirim ke US, mau kirim ke Australia, mau kirim ke Taiwan, mau kirim ke Malaysia. Kalau lain parcel kan tidak bisa domestik. Lalu saya ke Juanda lah itu. Waktu asosiasi APCI itu ngirim ke luar negeri kan kita banyak ketemu orang-orang eksportir. Saya tanyalah satu namanya Pak Iko Sukma. Ternyata dia pemegang lisensi Aramex agent. Ah, ternyata bisa ngirim 0,5 kilo. Ya udah, Pak, kalau saya jadi agen bagaimana? Gitu. Bagaimana? Diskonnya berapa? Berapa harganya? Saya dikasih press list lah. Ya sudah itu. Habis itu saya mainkan medsos. Enak sekarang itu. Kita bikin Google Bisnis, kita bikin, yang paling penting Google Bisnis ternyata. Kalau kita mau lokal bisnis, bisa retail ya, retail. Kita mau apa? Jadi orang langsung nyari di Google Bisnis itu ternyata cari agen pengiriman ke luar negeri, cari agen Aramex, agen DHL, agen FedEx. Ternyata banyak juga yang nyari DHL. Bingung lagi saya. Siapa nih yang punya DHL? Ya biasa, balik lagi ke Juanda kan deket rumah saya sama Juanda. Ternyata DHL diperkenalkanlah satu nama. Ngesup aja dulu, ngesup dulu saya. Terus kalau FedEx siapa? Ini gitu. Jadi setelah ngesup, saya mendapatkan banyak pengiriman. Terus saya ngajak jaringan itu, saya bikinlah tiap kota kabupaten itu satu agen dulu. Lalu permintaan lagi 2 agen satu kota kabupaten. Lalu lah bertambah banyak. Jadi saya diangkatlah menjadi agen sekarang. Langsung DHL langsung, FedEx langsung. Kalau Aramex tadi dari awal sudah awal. Nah, jadi saya merencanakannya dari pemasarannya dulu. Baik, pemetaan pasarnya ya. Kita cari pasarnya dulu demand-nya. karena saya nggak ada modal. Saya harus langsung jualan. Apa yang saya dapat saya jual. Enaknya sekarang adalah kita bisa jualan foto, video, kita pegang-pegang, kita selfie. Bisnis ini trust. Barang saya, padahal bukan barang kita, titipan istilahnya. Gitu. Ini barangnya ada di saya, bukan barang saya, jangan berbohong. Ini barangnya ada di saya gitu, padahal bukan barang sendiri, tapi saya bisa jual dengan harga sekian. Gitu. Ya udah, ada yang mau. Pak, ini ada yang mau, tinggal tunggu transfer, saya kirim. Jadi saya bantu sekarang UMKM mendunia, UMKM naik kelas. Ya. Orang-orang yang bertransaksi ke luar negeri, mereka kan takut. Dibayar enggak? Ditransfer enggak? Kan nunggu transferan. Saya bisa ngeluarin RW Bill dulu, saya bantu. Saya keluarkan resi RW Bill-nya dulu, keluar RW Bill, baru bisa nagih dulu ke sana. Padahal barang belum dikirim, tapi sudah booking tiket lah istilahnya. Kalau misalnya ini saya kasih 2 minggu, kalau misalnya tidak dibayar bisa dibatalkan. Paling kepotong 50.000, 100.000 administrasi untuk bikin RW Bill. Oh iya nggak apa-apa Mas Dono, ya udah. Jadi transaksilah mereka. Entah pakai GoPay, BTPN atau apa, saya nggak tahu mereka itu. Mereka jualnya Facebook, Instagram, Alibaba apa-apa nggak ngerti juga. Mereka kan UMKM di dunia. Jadi saya karena teman-teman di sana ya udah, saya ngambil di jasa pengirimannya. Kayak gitu. Baik, siap. Karena Terima kasih. Modal. Terima kasih Mas Dono. Berarti intinya pemetaan dulu. Adakah demand-nya? Baru kita persiapkan satu persatu dari sisi teknis pemodalan, karena tetap ada modal, tetapi
kondisinya kan kita misalnya belum punya modal nih, bagaimana kita putar otak nih strateginya supaya tidak ada modal tapi transaksi bisa dilaksanakan karena modalnya trust. Nah, kalau dari kemudian dari situ Mas Dono kemudian berangkat mulai memetakan dari trust, kemudian didokumentasi, ada kepercayaan yang meningkat, kemudian jadi sebuah usaha yang berkelanjutan sampai akhirnya jadi agent langsung nih. Ya tadi Mas Dono sudah ceritakan. Nah kalau dari Mas Roy sendiri mungkin tambahan sedikit Mas sebelum nanti kita lanjutkan. Selain SWOT, selain mempersiapkan SWOT dan melihat potensi bisnis, tadi ada Mas Roy punya laundry dan sebagainya. Gimana sih menyiapkan atau siasat atau paling nggak 3 tips untuk menyiapkan supaya terencana? Ya, kalau hubungannya dengan perencanaan bisnis ya, sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa 3 komponen utama dari antara 5 itu ada man, mesin, material, metode, dan money. Yang paling utama sebenarnya sih man. Jadi kita perkuat secara man dulu untuk sumber daya kita, kemudian metode yang tadi titik beratnya di marketing, karena lagi-lagi saya passion saya sebenarnya di marketing ya. Jadi mengapa sekarang saya di PT Auger itu sebagai business development, memang marketing ini bagi saya itu kunci. Jadi ketika kita lihat marketing ini ada permintaan dan kita lihat supply-nya hampir kurang atau mungkin hampir tidak ada, maka di situ untuk kita ambil peluang itu semakin besar tingkat keyakinan kita untuk kita jalankan. Baru yang terakhir itu mengenai main method, kemudian yang terakhir itu mengenai money terkait dengan finansial. Nah, di sini kalau bisnisnya sudah bisnis yang padat modal, seperti misal konstruksi atau mungkin dalam bidang pertambangan, itu memang untuk menjalankannya sulit kalau kita bilang tidak kita siapkan secara permodalan ya. Nah, tetapi kalau membangun portofolio perusahaan dari awal, itu kita bangun portofolio perbankan, misalnya portofolio keuangan, makanya kadang orang bilang ini perusahaan sudah bankable, berarti layak untuk biaya minimal. Misalnya orang buka perusahaan kan 2 tahun ya, bank itu tidak bisa serta-merta baru buka perusahaan langsung pembiayaan dari bank. Itu kan bank lihat dulu laporan keuangan, audit, kemudian dia layak atau tidak dibiayai seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk relasinya dengan pertanyaan dari Mbak Brigita ini mengenai untuk merealisasikan malah kurang modal. Nah, memang awal saya juga buka CV itu modalnya hampir tidak ada ya, jadi saya cicil waktu buka badan usaha itu CV itu. Jadi 4 juta tahun itu 2010, saya cicil 2 kali. Nah, dan sering dalam berjalannya usaha ketemu dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua, lebih senior. Mereka menganggap sebelah mata bahwa kita nih apa gitu ya. Jadi ya bagi saya itu cambuk. Jadi semakin dianggap seperti disepelekan, saya malah semakin mau semangat. Ya, semakin semangat. Dan lagi memang saya sebelumnya sempat kerja dengan perusahaan yang tadi kalau Mas Don bilang Jawa Pos itu adalah sekolahnya yang kedua. Kalau saya itu PT ITM itu adalah sekolah saya yang kedua, karena di situ saya di training semua ya, GDP dan di situ banyak sekali saya dapat relasi network. Dan setelah saya keluar dari perusahaan tersebut, bahkan sampai sekarang perusahaan tersebut masih mempercayakan kerjaan buat kami, dan kami support di IKN di Ibu Nusantara, salah satunya ya dari mereka, dari PT ITM juga. Jadi ya bisa kami hadir di sana. Kami kebetulan di Balikpapan, kantor pusatnya, tidak hanya jadi penonton, tapi kami jadi pelaku di sana. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu juga berkat kerjasama ini. Saya terima kasih Mas Catur juga ada di sini. Beliau banyak support. Terima kasih. Siap, matur nuwun sangat Mas Roy, Mas Dono untuk pemaparan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari Mas Wahyu, kemudian ada Mas Umam dan juga Mas Catur, ada Mbak Brigita. Sebelum saya lanjutkan dulu, minta tolong Mas Catur, Mas Wahyu, Mas Umam, Mbak Brigita, nomornya minta tolong di chat, nanti biar dicatat karena penanya nanti dapat giveaway ya. Tolong di chat
ke admin agar nanti bisa direkap. Oke, kesimpulan, saya tarik kesimpulan benang merah sedikit bahwa baik itu sekali lagi kahanan karena kondisi terpaksa ataupun memang sudah niat, intinya bisnis harus dipersiapkan. Harus ada perhitungan-perhitungan yang matang. Artinya apa? Kalau Mas Dono tadi menyampaikan, kalau mau bisnis tahu dulu ada demand-nya apa enggak, ada pasarnya apa enggak. Kemudian dilanjutkan dengan dibangun kepercayaan, dimulai dengan adanya transaksi atau marketing ya, dimulai penawaran-penawaran. Nah dari situ Mas Roy juga menjelaskan bahwa coba mulai dihitung ada tadi 5 metode. Kalau di manajemen kebetulan saya lagi menjalaninya di perkuliahan di sebuah universitas dinyatakan bahwa ada 6 unsur di dalam manajemen yang harus diperhatikan supaya ada sustainability atau kelanjutan daripada usaha tersebut yang sudah disampaikan Mas Roy tadi. Paling tidak pertama ada man-nya. Kemudian ada gambar besarnya, ada idenya yang tadi disampaikan Mbak Brigita, kemudian dilakukan perhitungannya. Kalau butuh modal, modalnya seperti apa? Kalau tidak butuh modal yang besar, tidak harus ada badan hukumnya dulu, kita bisa nggak memulai dengan reseller dulu, kayak tadi Mas Dono memulai dengan Dagadu reseller dulu, kemudian semakin dipercaya, akhirnya nanti bisa modal didapatkan, ya ada pendapatan itu yang kita jadikan modal untuk memperbesar menjadi official store misalnya atau sebagai cabang. Juga tadi Mas Dono sudah menyampaikan bahwa tadinya dia memarketingkan yang parcel yang keluar negeri ya, yang pengiriman luar negeri, sampai akhirnya dari kepercayaan menghasilkan sedikit dan melalui asosiasi diberikan kepercayaan sebagai agent. Jadi intinya adalah step by step 6 unsur manajemen tadi itu sudah diperhitungkan semua. Ada man-nya, tenaga manusianya, sumber daya manusianya siapa, keuangannya bagaimana, kemudian materialnya bagaimana, mesin atau sistemnya bagaimana dan sebagainya. Saya percaya apa yang disampaikan Mas Dono dan Mas Roy sudah menjawab 4 pertanyaan tadi. Saya percaya teman-teman juga sudah dipuaskan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sebelum kita lanjutkan ke sesi 2, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Foni. Mbak Foni, apakah kita masih ada waktu yang cukup untuk masuk ke sesi kedua? Atau Mas Firman? Sepertinya sampai di sesi 1 saja, Mas. Siap. Terima kasih Mbak Foni. Baik, dikarenakan waktu, teman-teman, kemudian juga ini harus ada, sudah azan maghrib juga sudah berkumandang, sudah memanggil, jadi kita harus sepertinya sampai di sini dulu untuk sesi kali ini. Nanti kita bisa bikin sesi berikutnya. Kami dari Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta punya komitmen untuk berbagi. Tadi sudah disampaikan ketum kami Gus Han, Mas Irul sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada kelanjutan berikutnya, ada webinar berikutnya. Jadi teman-teman yang tadi 111 sampai 114 orang yang sudah hadir, catat nomor adminnya, catat alamat tempat atau orang-orang atau mas-mas yang sudah memberikan materi ini. Stay tune di Instagram, kami ada Instagram ya, ini ada di background kami, ada Instagram di Ikatan Alumni IM UPN Veteran Yogyakarta, di follow supaya terus bisa mengikuti. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Mas Dono dan Mas Roy sudah memaparkan. Dan sebentar, Mas Moderator. Monggo. Saya sebelumnya sudah bilang ke Mas Firman sama Mas Diki, kalau saya menyediakan MOOC itu, MOOC untuk souvenir gift-nya itu 20 piece. Oh. Nah, oke. Itu monggo pembagiannya bagaimana? Siap. Mungkin kalau saya lebih diundi atau bagaimana nantilah teman-teman yang ada di sini ya, yang mulai dari awal sampai akhir. Nanti saya kirimkan semuanya ke alamat yang dikirim Mas Firman. Siap. Gitu. Siap. Baik. Terus. Siap matur nuwun Mas Dono. Ini terima kasih banyak loh sudah dikasih giveaway luar biasa. Jadi pada intinya sudah dikasih ilmu sama Mas Roy dan Mas Dono, dikasih giveaway lagi luar biasa. Stay tune ya, kita stay tune di webinar berikutnya, siapa tahu ada giveaway yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi matur sembah nuwun Mas Dono dan Mas Roy untuk pemaparannya. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman peserta yang sudah stay tune di webinar ini. Saya
Sampai di sini tugasnya sebagai moderator. Matur sembah nuwun, mohon maaf untuk semua perkataan, sikap, tutur kata yang salah. Biarlah yang baik kita ambil, yang buruk kita buang saja. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Pengasih, jadi kita juga mau belajar mengampuni, memaafkan, dan menyayangi satu dengan yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Mbak Foni untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Matur sembah nuwun. Terima kasih kepada Mas Ruby. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Yeay, aku ikut foto. Oke, baik untuk Mas Operator mungkin boleh dilakukan sesi dokumentasinya, Mas. Satu, dua, tiga. Sebentar. Oh, belum. Dah, oke. Lanjut aja. Yang kedua, ada 3 seperti sini. 1, 2, 3. Oke, lagi di slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa matikan kamera. Baik, terima kasih semuanya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony dan segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan seluruh peserta yang sudah bergabung secara virtual di acara webinar sore hari ini. Baiklah, kalau begitu saya Foni Indriasari pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat Mas. Terima kasih. Mas Sinda. Terima kasih ya. Matur nuwun Mas Catur, Mas Andi. Mas semua, Mas Ruby, Mas Roy, Yang ada di Kak Foni. Assalamualaikum. Mas Roy, Mas Dono, sukses selalu. Matur nuwun untuk ilmunya. Terima kasih. Mas Don. Izin live, Mas. Halo Mbak Dini. Halo Mbak Dini. Halo adikku sayang. Sehat-sehat ya. Mbak, pakai sepatu Mbak. Yuk. Yuk.